Selamat datang di materi Geografi kelas 11. Pada awal semester ini, pertama kita akan masuk ke bab 1, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, untuk subbab pertamanya kita akan membahas tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Untuk letak Indonesia dapat dilihat dari letak astronomisnya, letak geologisnya, letak geografisnya, dan juga letak maritimnya. Lalu kita masuk ke luas dan juga batas wilayah Indonesia. Yang pertama ada letak astronomis. Nah, jika anak-anak membuka peta, di situ anak-anak akan menemukan garis kotak-kotak yang garis itu disebut garis lintang dan juga garis bujur. Jadi letak astronomis adalah posisi negara berdasarkan garis lintang dan juga garis bujur. Nah, seperti contohnya di Indonesia, itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan juga 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, letak astronomis ini berpengaruh terhadap zona waktu Indonesia. Seperti kita terbagi ada dia WIB, ada WITA, dan juga ada WIT. Letak geografis, yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Indonesia diampit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Dan juga diampit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Masuk letak yang ketiga, yaitu letak geologis. Letak geologis yaitu letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Nah, untuk geologis ini ada 3 bentukan geologisnya. Yang pertama itu dilalui 2 jalur pegunungan muda dunia, yaitu ada Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Nah, yang harus diketahui, wilayah Indonesia yang dilalui Sirkum Mediterania adalah Indonesia bagian barat, itu seperti gambar yang di garis kuning itu. Nah, itu dia Sirkum Mediterania. Dan sementara untuk Indonesia bagian tengah dan timur dilalui Sirkum Pasifik, itu yang ada di garis biru. Nah, karena itulah Indonesia bisa terdiri dari 140 gunung vulkanik dan juga gunung non-vulkanik. Yang kedua yaitu pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu ada pertemuan lempeng Eurasia, pertemuan lempeng Samudra Pasifik, dan pertemuan dengan lempeng Samudra Indo-Australia. Ini jelas pada gambar. Yang ketiga, Indonesia berada di antara 3 dangkalan besar, yaitu dangkalan Sunda, dangkalan Sahul, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Dangkalan itu sendiri adalah wilayah laut dangkal yang menghubungkan wilayah daratan yang sangat besar, bisa itu negara, kawasan, ataupun benua. Dan yang terakhir yaitu ada letak maritim. Nah, letak maritim ini dari namanya udah bisa dilihat ya, itu kelautan. Nah, coba kamu lihat di gambar berikut, itu ada garis berwarna hijau, itu disebut wilayah ZEE, yaitu zona ekonomi eksklusif. Garis batas unilateral ya, jadi tidak perlu adanya kesepakatan dengan tetangga. Nah, hak istimewa buat kita nih, kita bisa mengelola, mengeksplorasi ikan atau sumber daya alam lainnya, baik itu ikan ataupun energi untuk kebutuhan negaranya. Luas setiap negara itu tidak lebih dari 200 mil, jadi setiap negara pantai itu bebas mengeksplorasi di wilayah ZEE ini. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa lihat ada garis merah, itu adalah garis batas hasil kesepakatan dengan tetangga. Misalnya nih, seperti Indonesia dengan India, Thailand, Malaysia, Filipina, atau juga Australia. Selain itu, ada juga garis warna biru putus-putus. Ini digambar, dari sini itu ada garis batas Indonesia, jadi perlu adanya kesepakatan dengan tetangga. Nah, wilayah teritorial ini yang menjadi batas nelayan-nelayan asing untuk masuk wilayah perairan Indonesia. Boleh melewati, tapi tidak untuk menangkap ikan. Masuk ke luas Indonesia. Nah, luas Indonesia itu ada luas laut dan darat. Nah, luas lautnya itu ada 3.257.483 km persegi. Untuk luas daratnya ada 1.922.570 km persegi. Nah, total wilayahnya dari laut dan darat itu ada 5.180.053 km persegi. Baiklah, sekarang masuk ke yang terakhir, batas-batas wilayah Indonesia.
Oke, untuk sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia. Untuk lautnya berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Nah, untuk sebelah baratnya itu ada Pulau Rondo di daerah Aceh dan Pulau Nicobar di Indonesia dan juga Samudra Hindia. Nah, untuk sebelah timur itu berbatasan dengan Papua Nugini dan daerah lautnya itu ada Samudra Pasifik. Dan untuk sebelah selatan, daratnya ada Timur Leste dan lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Demikian pembahasan mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Sekian saya terangkan. Terima kasih dan selamat belajar untuk semua siswa.